Untuk pemberian pakan, kalau saya, prinsip saya usia segitu usia masa pertumbuhan. Jadi semaksimal mungkin saya kasih pakan standby 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman, pemilik dari Nur Chicken Farm Jogja. Kami beralamat di Desa Tangkil, RT 10, Muntuk, Delingo, Bantul, Yogyakarta. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya untuk perawatan jenis anakan ayam pisen, terutama di peternakan kami. Menurut pengalaman saya pribadi, salah satunya untuk perawatan anak ayam pisen yang baru menetas. Ayam pisen yang baru menetas itu tidak boleh langsung diambil, karena nanti bulunya masih basah. Kita tunggu sampai bulu pada ayam kering. Biasanya kalau di tempat saya itu saya diamkan selama 24 jam, baru kita ambil dan kita pindahkan ke kandang brooder. Kandang brooder itu ditujukan untuk pembesaran dikasih lampu. Nah, biasanya kayak gitu saya menerapkan alas yang tidak licin. Biasanya saya kasih entah itu daun pinus atau streamin yang kecil-kecil itu, sedangkan suhu yang dibutuhkan untuk di kandang brooder itu sekitar 34 derajat Celcius. Untuk bentuk atau konsep kandang brooder sendiri tertutup, Mas. Tertutup dan artian nanti tetap masih ada ventilasi, tapi jangan sampai kandang itu kena angin malam, karena untuk anakan ayam sendiri gampang sakit, Mas, gampang sakit. Terus konsepnya itu kandang itu kotak, ada yang modelnya masuk ayamnya dari atas, ada yang dari samping. Itu biasanya kalau dari samping itu nanti ada lapisan plastik, agar nanti angin dari arah samping nggak masuk, kayak gitu. Terus untuk kandang yang atas itu biasanya kalau saya merekomendasikan untuk kandang yang atas, yang masuk ayamnya dari atas, karena itu menurut saya lebih praktis. Kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang sekiranya itu sepele lah, katakanlah kardus bekas itu bisa, kardus buah bisa dimanfaatkan. Suhunya 34 derajat Celcius, dan nanti di bawahnya dibuat alas yang tidak licin, Mas, untuk mengantisipasi kaki ayam yang ciker itu biasanya entah jarinya nekuk atau nanti posturnya jadi X atau mekangkang kayak gitu, biasanya kayak gitu. Untuk pemberian pakan anakan yang baru menetas itu biasanya saya di hari kedua. Hari kedua itu kita beri pakan pabrikan yang kecil-kecil itu. Biasanya pakai AD1 atau PR1. Itu butirannya lebih kecil, dan biasanya saya sebar di alas-alas kandang, karena agar nanti ayam bisa memilih di mana letak pakannya. Dan untuk pemberian minum biasanya tak buat pakai barang sederhana juga, seperti botol bekas saya gunting sekitar tinggi 3 cm, terus saya kasih alas agar bisa berdiri, kayak gitu, supaya nanti jika ayam masuk ke dalam botol tidak tenggelam. Biasanya saya kasih air separuhnya dari tinggi botol potongan itu. Sedangkan untuk vitamin biasanya usia sekitar 2 sampai usia sebulan itu saya kasih Vitacik untuk vitamin ayam itu sendiri. Untuk pemberian pakan, kalau saya, prinsip saya usia segitu usia masa pertumbuhan. Jadi semaksimal mungkin saya kasih pakan standby 24 jam, karena kita memaksimalkan tumbuh dari anak ayam. Kita menginginkan postur ketika dewasa nanti ayamnya besar-besar dan sehat-sehat gitu.
Untuk pemberian vitamin sendiri biasanya saya 3 hari sekali Mas. 3 hari sekali itu biasanya saya beri dalam porsi kecil, itu sebotol, itu botol kecil itu. Terus nanti ketika udah habis saya ganti ke air biasa. Jadi harapan saya kan ketika kita pindah ke air biasa itu nanti agar ayam itu adaptasi juga dengan minum yang seperti air biasa, itu jadi lebih gampang adaptasi ketika nanti pindah ke kandang yang lainnya. Mungkin kemarin banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, kenapa banyak ayam di mesin di box brooder banyak yang mati. Menurut pengalaman saya sendiri, biasanya itu terjadi karena entah itu suhunya kurang panas, bisa jadi seperti itu, bisa jadi kotorannya jarang dibersihkan. Karena itu ketika kotoran nggak dibersihkan itu jadi amoniak yang itu menjadi racun untuk si ayam sendiri. Jadi kalau saran saya, tetap kita bersihkan kotoran minimal 2 hari sekali kita bersihkan, jadi supaya kotoran itu tidak menjadi bumerang untuk ayam kita sendiri. Tapi kita perhatikan, jika perlu kita taruh termostat di kandang brooder kita agar kita lebih bisa memantau berapa suhu di kandang kita. Ya, salah satu tips ketika kita tidak ada termostat untuk mengetahui suhu kandang brooder kita apakah sudah pas atau belum, itu dengan melihat anak ayam yang di kandang brooder itu sendiri. Ketika anak ayam itu saling berdesakan, berarti kehangatan di kandang itu kurang. Dan ketika anak ayam itu menyebar, dalam artian menyebar ke pinggir-pinggir, itu biasanya terlalu panas. Akan bagus ketika anak ayam itu menyebarnya merata. Jadi entah itu di bawah lampu atau di pinggir, itu disebut panas yang merata. Beda dengan yang panas, terlalu panas itu biasanya cuma di pinggir-pinggir aja untuk anak-anak ayamnya. Kita merawat ayam di kandang brooder itu sendiri biasanya, kalau saya pribadi menerapkan sampai usia 3 bulan, minimal 3 bulan baru kita lepas di kandang polier atau apiari. Itu biasanya kita sebut kandang koloni. Itu di kandang koloni sendiri pun kita pantau juga. Maksudnya kita pantau apakah ayam itu adaptasi dengan baik atau tidak. Jika belum adaptasi dengan bagus, maka kita pantau lagi, kita evaluasi lagi, kita kembalikan ke kandang brooder. Nah, nanti kita bertahap. Jadi mungkin kita biasakan step by step lah, kita biasakan. Nanti ketika udah terbiasa, baru kita full kita taruh di kandang brooder sendiri. Biasanya itu kapasitas kandang brooder itu kan nanti dilihat dari ayam itu sendiri, Mas. Ketika ayam tambah besar dan kelihatannya kok saling makan atau gimana, atau entah itu ada yang dominan terus jadi nyucui temennya kayak gitu, biasanya kita pindahkan di kandang yang lain supaya nanti tumbuh masing-masing ayam itu bisa maksimal. Salah satu tips juga cara membiasakan bagaimana ayam agar terbiasa di kandang polier. Perubahan suhu kan akan drastis nanti. Itu biasanya saya latih ketika masih di kandang brooder usia sekitar 2,5 bulan. Itu biasanya tak biasakan matiin lampu ketika siang dan nanti nyalain ketika malam. Karena itu nanti agar ayam itu terbiasa saat di kandang polier, kan itu sudah tidak membutuhkan lampu. Jadi ketika kita udah latih, udah istilah kekebalannya udah terbiasa nggak pakai lampu, itu insya Allah biasanya sudah kuat. Nah, terus nanti ketika udah di kandang polier itu sendiri, untuk alasnya saya sarankan pakai pasir halus, karena nanti pasir halus itu membantu pencernaan juga. Cara untuk penghancuran makanan di tembolok itu kan membutuhkan pasir juga, seperti itu. Demikian sedikit pengalaman
yang saya peroleh mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan apabila banyak kekeliruan atau penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari saya akhiri. Bila kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.